Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 3, gelombang 1, angkatan 1, pelatihan dasar CPNS PPSDM. Yang mana kelompok kami terdiri dari Arni Nurhidayah, ahli media keperawatan, Asma Amania Syahadah, ahli media kesehatan lingkungan, dan Denisa Nurfitria, ahli media radiologi. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis isu global proxy war. Baik, untuk selanjutnya masuk ke pembahasan materi. Di sini kami mengangkat 3 isu. Isu yang pertama, tingginya penyebaran pemberitaan bohong atau hoaks. Isu yang kedua, kurangnya kepuasan buruh dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law sehingga terjadi demonstrasi massa anarkis. Yang ketiga, tingginya kasus penyalahgunaan narkoba. Berikut ini pra-analisis, identifikasi dan deskripsi isu. Isu yang pertama, tingginya penyebaran pemberitaan bohong atau hoaks. Dari segi pemerintah belum mempunyai cara melawan penyebaran berita bohong dan lemahnya penegakan hukum untuk para pelaku penyebar berita bohong. Dari segi akademik, kurangnya pengetahuan untuk membedakan informasi yang benar atau bohong. Dari segi bisnis, menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran berita bohong. Dari segi sivil, masyarakat kurang hati-hati menganalisa berita tanpa mencari tahu kebenarannya dan kurang bijak menggunakan media sosial. Dari segi media massa, menjadi wadah bagi penyebar berita bohong dalam memberikan informasi yang menimbulkan keresahan masyarakat. Isu yang kedua, kurangnya kepuasan buruh dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law sehingga terjadi demonstrasi massa anarkis. Dari segi pemerintah kurang mensosialisasikan isi Undang-Undang Omnibus Law. Dari segi akademik, kurangnya pengetahuan tentang demonstrasi yang baik dan efektif. Dari segi bisnis, menguntungkan investor global dengan kondisi memburuknya ekonomi. Dari segi sivil, masyarakat tidak sepenuhnya paham isi Undang-Undang Omnibus Law dan beberapa masyarakat hanya ikut demo tanpa tahu isi Undang-Undang Omnibus Law. Dari segi media massa, kurangnya informasi mengenai isi Undang-Undang Omnibus Law. Isu yang ketiga, tingginya kasus penyalahgunaan narkoba. Dari segi pemerintah, masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Dari segi akademik, kurangnya pengetahuan mengenai jenis-jenis narkoba dan bahayanya di sekolah dan universitas. Dari segi bisnis, menguntungkan pihak-pihak yang terkait dalam penyalahgunaan narkoba. Dari segi sivil, masyarakat kurang peduli terhadap perilaku-perilaku mencurigakan dari para pelaku penyalahgunaan narkoba. Dari segi media, kurang memberikan informasi mengenai sanksi bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Di sini saya akan membahas mengenai analisis isu dengan menggunakan metode USG. Apa itu metode USG? Metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala 1 sampai 5. Adapun skala 1 sampai 5 itu adalah untuk angka 1 sangat tidak mendesak, 2 tidak mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, dan 5 sangat mendesak. Dari ketiga isu yang sebelumnya sudah dijabarkan, bisa kita lihat bahwa isu yang pertama, tingginya penyebaran pemberitaan bohong atau hoax memiliki total skor 13, sehingga isu tersebut perlu diutamakan dan dicari pemecahan masalahnya. Selanjutnya, mari kita mendalami dan menganalisis isu menggunakan metode Fishbone. Apa itu metode Fishbone? Metode Fishbone atau biasa disebut diagram tulang ikan adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi.
dari isu utama yang sebelumnya, yaitu tingginya penyebaran berita bohong atau hoax. Dapat kita lihat penyebabnya mengapa bisa sampai terjadi isu tersebut dengan melihat 4 indikator. Yang pertama, main, yaitu profit atau keuntungan, kurangnya literatur, kurangnya minat membaca masyarakat, mudah terhasut, mudah terprovokasi atau berprasangka buruk, fanatisme, mengikuti tren, serta mencari popularitas. Lalu yang kedua ada metode, diantaranya kurangnya kebijakan pemerintah, masifnya penyebaran informasi, pasal karet dalam UU ITE, kurang cepatnya menangani pelaporan atau pengaduan, minimnya akses serta keterbukaan. Yang ketiga yaitu mesin, penggunaan teknologi yang tanpa batas, penggunaan smartphone di kalangan anak sekolah dan remaja. Lalu yang keempat material, diantaranya kurangnya media yang terpercaya, kurangnya edukasi dari sumber terpercaya, serta kurangnya sosialisasi menyebabkan tingginya penyebaran berita bohong atau hoax. Lalu mengakibatkan salah satunya menggiring opini publik ke arah informasi bohong yang dibuat seolah-olah benar. Lalu yang kedua menimbulkan pertikaian dan perselisihan serta mengusik perdamaian. Yang ketiga menjadi sulit mempercayai informasi yang benar. Lalu yang keempat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Serta yang kelima negara dijajah secara tidak langsung dengan tingginya penyebaran berita bohong atau hoax tersebut. Baik, materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh kedua rekan saya. Selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pendalaman dan analisa isu tentang tingginya penyebaran hoax dengan metode SWOT. Analisa SWOT itu terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan yang terakhir threats atau hambatan. Untuk kekuatannya atau strength-nya mengenai isu penyebaran berita hoax ini, yang pertama itu adanya akses pelaporan dan pengaduan berita bohong atau hoax dengan cara melakukan screen capture disertai dengan URL link, kemudian mengirimkan datanya ke Kominfo melalui email. Yang kedua, adanya kebijakan hukum mengenai penyebaran berita hoax yang diatur dalam Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 pada pasal 28 ayat 1. Yang kedua ada nih weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama karena pola pikir dari pengguna media sosial yang masih banyak tidak tahu dan tidak mau menyaring atau memfilter terlebih dahulu informasi yang diterima, yaitu langsung percaya saja sebelum mencari tahu tentang faktanya atau literasinya. Yang kedua, pengguna media sosial yang terlalu ingin menunjukkan eksistensinya dengan langsung menyebarkan informasi yang diterima tanpa tahu kebenarannya. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, yaitu di era perkembangan teknologi sekarang ini di mana membeli smartphone itu murah sehingga sangat mudah bagi pengguna media sosial untuk dapat mendapatkan informasi yang tidak benar dan menjadi sarang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita hoax itu sendiri. Untuk yang terakhir, threats atau hambatan, media sosial yang terlalu bebas menyebarkan berita hoax. Mungkin dalam hal ini Kominfo masih kurang tegas dalam menghadapi penyebar berita hoax. Yang kedua, hambatannya yaitu adanya pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dengan tersebarnya berita bohong atau hoax dan menimbulkan keresahan di masyarakat seperti hoax penggiringan opini. Lalu apa sih rekomendasi alternatif penyelesaian tentang isu tingginya penyebaran berita bohong atau hoax?
yang penyebabnya adanya pihak-pihak yang ingin mengusik perdamaian dan memecah belah persatuan bangsa Indonesia dengan suatu informasi yang tidak benar. Untuk alternatif penyelesaiannya, yang pertama, bisa mengedukasi atau mempromosikan tentang bahayanya penyebaran berita bohong atau hoax. Bisa sosialisasi ini atau edukasi ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, dan di lingkungan masyarakat. Untuk hasil yang diharapkannya, diharapkan masyarakat dapat memahami bahaya penyebaran berita bohong atau hoax. Untuk pihak terkaitnya bisa pengajar atau dosen, bisa pelajarnya itu sendiri, mahasiswa, dan masyarakat. Yang kedua, untuk alternatif penyelesaiannya bisa dengan cara mengedukasi tentang cara menganalisa dan berpikir kritis dalam menelaah informasi yang diterima. Ini bisa dilakukan sosialisasi di sekolah-sekolah juga, di universitas-universitas juga. Yaitu hasil yang diharapkannya pelajar dapat menganalisa dan berpikir kritis dalam menelaah informasi yang diterima. Pihak terkaitnya sama juga pengajar atau dosen, pelajar atau mahasiswa. Untuk yang terakhir, alternatif penyelesaiannya dengan cara melakukan pembimbingan dan pengawasan dalam penggunaan media sosial. Itu bisa disosialisasi di sekolah-sekolah juga, universitas-universitas, masyarakat, lingkungan masyarakat. Hasil yang diharapkannya bisa lebih sigap dalam membimbing dan mengawasi dalam penggunaan media sosial. Pihak terkaitnya sama juga pengajar atau guru atau dosen, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas. Demikian presentasi dari kami mengenai analisa isu kontemporer proxy war. Apabila ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.